Panji juga menyinggung pemenang Pilkada Jawa Barat teranyar, Deddy Mulyadi, sebagai gubernur konten. Ya, memang Deddy Mulyadi bukan hanya sekedar politikus, dia juga seorang konten kreator yang aktif di YouTube lewat akun Kang Deddy Mulyadi Channel. Aktifnya sejak 2017 lalu loh. Ia bahkan membuat jargonnya sendiri di YouTube, yakni Bapak Aing, artinya Bapak saya. Jangan salah kaprah, akun YouTube-nya bahkan sudah punya subscriber 8,7 juta subscribers. Uniknya, untuk mengcounter sindiran Panji tentang gubernur konten, KDM, sapaan akrab Deddy Mulyadi, justru membuat konten video. Yang jadi pertanyaannya, jika kritik acara komedi saja ditanggapi sinis, bagaimana jika kritik itu berasal dari masyarakat biasa? Salam Sobat Media Indonesia, jumpa lagi di The Editors. Komika Pandji Pragiwaksono kembali memantik diskusi publik lewat materi stand-up komedi yang bertajuk Mensrea. Lewat Mensrea, Panji sekali lagi membuktikan dirinya adalah komika berkualitas wahid di Indonesia. Panji menjadi komika pertama dari Indonesia yang stand-up-nya ditayangkan di Netflix. Judul Mensrea terdengar berat, bahkan akademis. Istilah mensrea bukan istilah yang banyak digunakan masyarakat ketika mengobrol di warung kopi. Mensrea adalah istilah hukum pidana Latin yang berarti niat batin atau sikap mental seseorang ketika melakukan suatu perbuatan. Dalam proses hukum, mensrea menjadi kunci untuk menilai apakah sebuah tindakan lahir dari kesengajaan, kelalaian, atau sekadar kebetulan. Tanpa memahami niat, hukum kehilangan keadilannya. Di panggung komedi, Panji meminjam konsep ini bukan untuk mengajar hukum acara, melainkan untuk satu hal yang sederhana, yakni mengajak publik berpikir lebih jernih. Apa sebetulnya mensrea atau sikap dan niat batin yang ada di dalam para pejabat kita? Salah satunya Panji melontarkan kritikan kritis terkait pemilihan kepala negara sampai kepala daerah. Ia menyinggung, kita memilih jodoh aja sampai harus background checking. Sekolah di mana, mampu atau enggak secara ekonomi. Bahkan yang trending sekarang di kalangan Gen Z, calonnya kena judol atau pinjol atau enggak. Panji menegaskan dalam memilih pemimpin masyarakat jangan cuma melihat satu faktor saja. Panji bicara seperti ini bukan tanpa alasan. Apalagi kebiasaan mayoritas pemilih di Indonesia memang masih mudah dibujuk, cuma dengan embel-embel popularitas. Karena si calon adalah artis atau ngandelin nama besar orang tua, atau juga karena yang bersangkutan adalah politikus sekaligus YouTuber. Dalam stand-up tersebut, Panji pun menyinggung beberapa nama artis yang menang di pilkada di wilayah Jawa Barat. Penyebutan Jawa Barat tentunya bukan kebetulan, karena memang banyak artis yang memilih ikut pilkada di Jawa Barat dan berhasil menang. Dalam 2 periode, pilkada Jawa Barat punya 2 wakil gubernur artis, yaitu Deddy Mizwar dan Dede Yusuf. Itu baru di tingkat provinsi. Di tingkat wilayah, kota, dan kabupaten juga ada. Ada Richie Ismail alias JJ, anggota grup band Govinda, yang jadi bupati di Bandung Barat. Ipar Raffi Ahmad itu maju lewat bendera Partai Amanat Nasional. Di Kabupaten Bandung ada artis sinetron Ali Syakib yang jadi wakil bupati dan maju lewat PDI Perjuangan. Kabupaten Bandung ini sudah 2 kali punya wakil bupati artis, karena sebelumnya juga ada Syahrul Gunawan. Panji juga menyinggung pemenang Pilkada Jawa Barat teranyar, Deddy Mulyadi, sebagai gubernur konten. Ya, memang Deddy Mulyadi bukan hanya sekedar politikus, dia juga seorang konten kreator yang aktif di YouTube lewat akun Kang Deddy Mulyadi Channel. Aktifnya sejak 2017 lalu loh. Ia bahkan membuat jargonnya sendiri di YouTube, yakni Bapak Aing, artinya Bapak saya. Jangan salah kaprah, akun YouTube-nya bahkan sudah punya subscriber 8,7 juta subscribers. Ini bukan angka yang kecil. Semenjak menjabat pun Deddy nggak cuma aktif di YouTube, tapi juga di Instagram. Ia kerap mengunggah keterangan-keterangan resminya untuk menanggapi dinamika yang terjadi di Jawa Barat melalui video di Instagram. Bukan lagi melalui diskusi akademis atau tanya jawab aktif bersama awak media. Uniknya, untuk mengcounter sindiran Panji tentang gubernur konten, KDM, sapaan akrab Deddy Mulyadi, justru membuat konten video. Dalam video itu, Deddy membantah bahwa dirinya adalah gubernur yang hanya fokus membuat konten.
Lalu ia juga meminta Panji berkeliling Jawa Barat untuk melihat hasil kerjanya. Sindiran gubernur konten dibalas konten. Kan itu justru jadi mengiyakan sindiran Panji dong. Gubernur kok baper? Baru kena sentil dikit, langsung gatel pengen balas. Padahal yang diharapkan dari seorang pemimpin bukan kecepatan membalas sindiran dan kritikan, tapi kedewasaan menyikapi kritik. Karena pada akhirnya yang bikin pemimpin dihormati bukan seberapa sering ia muncul di layar, tapi seberapa tenang ia berdiri saat diuji. Yang jadi pertanyaannya, jika kritik acara komedi saja ditanggapi sinis, bagaimana jika kritik itu berasal dari masyarakat biasa? Jika menurutnya kritik itu tak penting, tak bernilai, ia bisa saja memilih mengabaikan dan fokus pada pekerjaan utama, yaitu mengurus masyarakat. Tapi jika ia memilih menanggapi, ya artinya kritik itu cukup kena dong ke jantung hati. Panji tidak sedang berkhutbah. Ia tidak mengajak revolusi, apalagi menjatuhkan vonis politik. Ia hanya mengingatkan satu hal sederhana, tapi sering dilupakan. Pemimpin itu bukan produk endorsement. Panji pun membuka mata publik melalui mensrea, bahwa hasil kerja pemerintah saat ini adalah hasil dari pilihan masyarakat. Untuk itu, ia mengajak publik untuk kritis. Memilih pemimpin harus melihat 3 hal, bibit, bebet, bobot, alias latar belakang, kemampuan ekonomi, hingga rekam jejaknya. Kalau kritik komedi saja dianggap ancaman, mungkin yang perlu ditertawakan bukan komikanya, tapi ego kita sendiri.